namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Di celah perbukitan Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat, gubuk ini berdiri. Tersembunyi di tengah hamparan ladang sayur dan buah-buahan. Kepulan asap yang keluar dari atapnya pagi ini menjadi penanda bila sang penghuni telah terjaga dari tidurnya, kembali bersiap untuk memulai aktivitas mereka. Di gubuk inilah suami Nunung tinggal, bekerja sebagai buruh tani sekaligus pengawas ladang. Sesekali Nunung menginap di sini. Selain untuk membantu keperluan suaminya, biasanya kedatangan Nunung juga untuk mengambil beberapa buah hasil panen yang bisa ia jual. Beruntung sang majikan berbaik hati, mengizinkan Nunung untuk mengambil beberapa pepaya yang sudah matang untuk ia jual. Pendapatan dari berjualan pepaya ini bisa menjadi pemasukan tambahan. Mengingat hasil keringat sang suami tak bisa terlalu diharapkan, meski sekedar untuk makan dan membayar keperluan sekolah anaknya. Kebon we padodi mah kurat koret naon we tuang leueut sareng jeung naon we saya aya di kebon. Kamari oge ning saung goreng, kamari oge paling dipasihan ge 10.000, 15.000 tara ageung. Seueur dituang jeung juan teh asan teh cekap. Jadi we abi teh icalan dorok-dok. Dodi adalah suami kedua Nunung. Suami pertamanya dulu sudah berpulang akibat penyakit jantung yang dideritanya. Di ladang luas ini Dodi bertugas menanam, merawat, dan juga menjaga sayur dan buah-buahan di dalamnya. Karena itulah ia kerap bermalam di lereng pegunungan ini seorang diri, jauh dari perkampungan, istri, dan juga buah hati tercinta. Jauhnya jarak dari rumah ke ladang membutuhkan biaya transportasi yang besar. Hal ini juga menjadi alasan Dodi untuk tetap bermalam di ladang. Langsung ditaruh, nah bapak cekeng tara katega jamu. Cenah mah cekeng pameng, cenah bisi eueuh nunungguan di dieu di saung. Seueur parabot butut-butut oge, cenah bisi aya nu nyanak gitu. Uih na teh 4 dinten sakali, kadang saminggu sakali. Sadinten sawengi, anjing-anjing. Setiap minggu hanya sebanyak Rp50.000 yang bisa Dodi berikan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Abi bener nyanak dorok-dok. Ya, hati-hati jalan. Tuh entah terus disimpen di ditu. Nya. Minimnya penghasilan sang suami membuat Nunung tak bisa tinggal diam. Di usianya yang kini 42 tahun, ia ingin terus berupaya, berjuang untuk mencari penghidupan bagi keluarga. Menembus jalanan terjal kebun di lereng perbukitan, kerap Nunung jalani jika hendak menjenguk sang suami. Maklum, lahan pertanian yang harus dikelola Dodi jauh dari perkampungan, bahkan akses jalan utama. Berat beban beberapa buah pepaya yang menggelayuti di bahu, coba untuk tak dirasakannya. Karena Nunung bertekad menjualnya keliling, agar bisa membawa pulang beberapa rupiah untuk nafkah ibu dan anak bungsunya. Selain pepaya dari tempat sang suami bekerja, Nunung juga berjualan kerupuk kulit sapi yang oleh masyarakat setempat disebut dengan dorok-dok. Karenanya ia menyempatkan diri langsung ke pabrik dorok-dok untuk mengambil pasokan kerupuk kulit dagangannya. Ayo nyarioskeun, cenah tuh cenah mending icalan dorok-dok, cenah kitu. Tuh cenah ti leles, cenah dituduhkeun nya kira-kirana. Terus aya masa sih sante icalan naon mah abi mah ieu we buruh-buruh naon gitu di kebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, Mak?
sok mangan si anu balanjana kumaha Bantu ku abi lah. bersama aku sok mangga. Rumah ini adalah salah satu sentra pembuatan dorok-dok di Leles, Garut, Jawa Barat, dan menjadi pemasok ke sejumlah wilayah di sekitarnya. Banyaknya pesanan dorok-dok membuat industri kecil ini sedikit kewalahan memproduksi kerupuk dalam jumlah besar. Hingga tak jarang di pagi hari belum ada kerupuk yang siap untuk Nunung jajakan. Hingga wanita setengah baya ini sering menyiapkan sendiri kerupuk dagangannya. Tak lain agar ia bisa menjajakan kerupuknya lebih pagi. Bager alhamdulillah gitu. Mama kieu sok cenah atuh Bi cenah bade mese dorok-dok mangga nyanak. Sok ieu mah tak can aya cenah rek sapalih cenah kitu. Sok bantuan heula mungkusan tah kitu abi teh. Alhamdulillah sok aya we kitunya sakedik-kedikeun. Geus ngabantos. Dorok-dok adalah sebutan masyarakat Garut untuk kerupuk yang khusus terbuat dari kulit sapi. Mirip dengan kerupuk rambak atau krecek di Jawa ataupun kerupuk jangek di Sumatera. Sebelum bisa menjadi bahan baku dorok-dok, kulit sapi harus bersih dari bulu dan lemak yang menempel. Hingga butuh waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan kulit-kulit menjadi seperti ini. Agar menghemat waktu dan tenaga, industri kecil kerupuk tempat Nunung bekerja ini menggunakan kulit sapi yang sudah kering dan bersih sebagai bahan bakunya. Namun lembaran-lembaran kulit sapi kering ini terlalu keras dan kaku. Hingga pengrajin kerupuk harus terlebih dulu sedikit membasahi kulit-kulit ini. Dengan demikian, mudah untuk mengiris dan menyacahnya menjadi bentuk yang lebih kecil. Ukuran kerupuk sendiri bisa disesuaikan dengan permintaan. Namun umumnya berbentuk persegi kecil seperti ini. Supaya nantinya bisa mengembang dan renyah setelah digoreng. Potongan-potongan kecil kulit sapi ini harus kembali dikeringkan. Setidaknya butuh waktu 1 hari agar kadar air di dalamnya tidak banyak tersisa. Untuk membuat dorok-dok, tidak lantas begitu saja menggoreng potongan kulit sapi kering ini. Melainkan ada 2 tahapan yang harus dilalui untuk menghasilkan kerupuk renyah dan nikmat. Tahap pertama adalah merendam kulit sapi dalam minyak. Lalu memanaskannya di atas api kecil selama 2 hingga 3 jam. Menggoreng dorok-dok membutuhkan minyak panas dalam jumlah banyak. Dan untuk menjaga suhu atau temperatur minyak tetap stabil, maka harus diperhatikan jumlah potongan kulit dalam sekali penggorengan. Petugas penggorengan biasanya memasukkan bahan kulit sedikit demi sedikit, hingga tersisa banyak ruang untuk kulit sapi mengembang. Petugas penggorengan juga harus jeli mengukur tingkat kematangan dorok-dok. Bila terlampau matang, kerupuk kulit pun bisa terasa pahit. Bila sudah dingin, dorok-dok atau kerupuk-kerupuk kulit ini pun selanjutnya bisa dimasukkan dalam plastik besar seperti ini untuk menjaga kerenyahan dorok-dok sampai tahap pengemasan nanti. Dorok-dok yang bercita rasa renyah dan gurih menjadi primadona kudapan bagi masyarakat Garut dan Jawa Barat umumnya. Sebagai salah satu produk hewani, dorok-dok mengandung protein tinggi. Bagus untuk kesehatan tubuh, nutrisi untuk tulang, serta menjadi sumber energi. Setiap kali datang ke industri kecil ini, Nunung biasanya membeli sebanyak 150 bungkus dorok-dok. Per bungkusnya ia membayar sebesar Rp600. Dan akan kembali Nunung jual dengan harga Rp1.000 per bungkus. Neng atos teh. Tak pirang 20 deui. Atos acan. Acan kumaha we mangga di enak. Mama tos beres atau sakumaha 150-an. Kelangan tanggalnya Sok hilang heula mesti beling lepat.
80.000 atau Nuhun. lancarnya Nuhun, amin. Ya mah, kamihan. Atas upaya Nunung membantu menyiapkan sendiri dagangannya, kerap kali sang majikan menambah dorok-dok untuk Nunung secara cuma-cuma. Menjadi rezeki tak terduga yang bisa Nunung tukarkan menjadi rupiah. Dengan berjalan kaki, Nunung mulai menjajakan dagangannya. Meskipun jarak yang ditempuh cukup jauh dan menguras tenaga, namun Nunung tetap menguatkan langkah. Beberapa buah pepaya dalam gendongannya dan kerupuk dorok-dok yang ia bawa harus ada yang terjual. Karena dari hasil penjualan inilah, Nunung bisa memperoleh nafkah bagi keluarga. Dari 150 bungkus kerupuk yang ia bawa, tidak bisa habis dalam 1 hari saja. Misalnya dorok-dorok teh tos capek, abi teh direna abi teh hoyong kali keula cekeun heula geus sakedik deui cek abi teh dagangkeun deui sakedap seep we teh tina seep teh pake ongkos deui ka ditu ka dieu maser deui. Pada dorok-dorok jeung gedang. Adieu. Nunung bisa berlega di saat ada pembeli yang berminat dengan apa yang ia bawa. Dari 1 buah pepaya, ia memperoleh uang sebesar Rp5.000. Ditambah lakunya beberapa bungkus dorok-dok, bisa menjadi pelipur lara. Radaya, dorok-dok. Dorok-dok gedang. Tadi ya, meser. Jika sedang tidak ada pasokan pepaya, praktis hanya kerupuk dorok-dok lah yang menjadi sumber penghidupannya. Hingga sepanjang langkah ia berdoa agar apa yang ia perjuangkan mendapat hikmah dari Sang Maha Kuasa. Paling pangaruaran abi sok seep 40 mah. Kirang 40 oge, kirang 38.000. Ari keur waktosna mah ari keur seep mah seep sadinten. Upami lamun teu ya mah 2 dinten gitu tah. Sesakna teh abi teh icalan dorok-dok teh paling seep teh paling menang 30.000 sabal teh.